Oke, di sini kita akan belajar tentang evolusi aksara Latin ya. Jadi asal-usul aksara Latin itu dari aksara Mesir kuno yang disebut hieroglif. Nah, ini yang baris paling atas ya. Yang baris pertama ini dia hieroglif. Terus baris keduanya itu Proto-Sinai, aksara Proto-Sinai. Terus baris ketiganya aksara Fenisia. Baris keempat aksara Yunani kuno. Terus baris kelima itu aksara Latin, sama ini juga. Nah, bisa kita lihat ya kalau aksara hieroglif itu dia bentuknya masih gambar-gambar gitu ya. Contohnya, ya mungkin kalian pernah lihat lah film-film mumi gitu kan. Di dinding-dinding piramidanya itu banyak gambar. Nah, itu bukan sekedar gambar tapi itu aksara ya. Jadi aksara yang aksara karakter yang mewakili kata. Jadi satu huruf itu satu kata kalau di bahasa Mesir. Contohnya ini lembu ya, sapi, kepala sapi. Nah, dia di aksara Proto-Sinai dia mengalami bentuk yang hampir sama ya. Dia masih mirip-mirip kayak gini. Ini tuh alef di atau huruf A. Ya, ini bunyi A. Nah, kalau kita perhatiin lagi ya, terus dia di aksara Fenisia ya. Dia itu diubah lagi, disederhanakan lagi. Bentuknya jadi cuman segitiga sama garis kayak gini. Nah, si bangsa Yunani itu mereka belajar dari bangsa Fenisia ya. Si alfabetnya itu dia berasal dari aksara Fenisia, yang mana sebenarnya aksara Fenisia ini gak punya bentuk vokal ya. Kalau di aksara Latin kan vokal itu ada 5. Ada A, I, U, E sama O kan. Ini vokal. Tapi di aksara Mesir kuno sama Proto-Sinai, Fenisia itu gak ada yang namanya bunyi vokal. Jadi mereka itu nulis ya konsonan doang gitu. Misalnya nulis kamu ya. Mereka cuma nulis bunyi K sama M. Ya. Sama kayak bahasa Arab ya. Sebenarnya bahasa Arab juga aksara Arab itu sebenarnya gak ada vokal, cuman konsonan, kayak misal nulis kata ba. Dia sebenarnya cuman K, ta sama ba. Gak ada vokal. Kalau harokat dia bukan vokal tapi penanda bunyi aja ya. Huruf tanda bantu baca. Nah, si huruf A ini, A Fenisia ini, alif, dia di aksara Yunani bergeser fungsi jadi vokal. Ya. Dia dapat fungsi vokal jadi bunyi A. Yang mana sebenarnya di aksara Fenisia si alif ini nilai bunyinya itu konsonan. Kayak di aksara Arab alif, dia sebenarnya bukan vokal ya, tapi konsonan. Misal buat manjangin bunyi, misal K atau ba kayak gitu. Nah, terus gimana ceritanya aksara Latin bisa sampai kayak gini? Jadi si aksara Latin itu ngadopsi dari aksara Yunani kuno. Dari aksara Yunani. Hasilnya kayak gini. Jadi si bentuknya itu konsisten ya. Si huruf A kalau dibalik, kita balikin, dia hasilnya kayak gini. Ya, mirip kayak aksara Fenisia kalau dibalikin ke kiri. Kayak gitu. Nah, untuk aksara hieroglif dia jumlahnya ada banyak banget ya, ada ribuan. Jadi satu kata itu diwakili satu bentuk. Kayak gini, ini gambar orang kan. Terus ini bentuk rumah ini. Bentuk rumah. Rumah kotak. Di Mesir kan bentuk rumahnya itu rata-rata bentuk kotak ini, ada pintunya. Tapi mereka sederhanakan bentuknya kayak gini.
ya. Jadi dia tuh asalnya dari bentuk benda nyata ya, bentuk benda nyata, terus lama-lama dia bisa mewakili bentuk-bentuk abstrak kayak kata-kata perasaan gitu kan. Nah, Proto-Sinai bentuknya masih mirip-mirip kayak gini. Masih orang-orang Proto-Sinai ini dia beda bangsa ya dari Mesir. Mesir itu penutur bahasa Afro-Asia. Kalau si Proto-Sinai ini penutur bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu dia sama kayak bahasa Arab, Ibrani, Aram, sama yang lainnya ya. Jadi dia masih satu rumpun, satu keturunan sama bahasa Arab. Masih suku Semitik ini dia ngambil bunyi-bunyi dari aksara hieroglif Mesir. Ya dia ambil cuman beberapa biji aja ya, beberapa huruf. Kayak misalnya ya kayak gini, diambilin aja. Jadi si orang-orang ini tuh mereka itu pekerja yang datang ke Mesir, terus dia ngadopsi aksara Mesir, dipakai buat nulis, bahasanya disederhanain. Habis itu dipelajari sama orang Venesia, disederhanain lagi, terus ketemu lagi sama orang Yunani kuno, disederhanain lagi, terus sama orang Latin disederhanain lagi. Nah, untuk aksara Latin dia dulunya ditulisnya huruf besar semua ya. Jadi gak ada namanya aksara kecil. Aksara kecil itu atau huruf besar sama huruf kecil itu baru ada belakangan. Jadi dulu mereka nulis ya huruf besar semua, misalnya ada apa. Jadi semuanya huruf besar, belum ada huruf kecil kayak gini. Nah, kenapa belum ada? Karena huruf kecil itu muncul belakangan saat mereka udah mulai aktif nulis pakai kuas atau tinta. Sedangkan yang aksara besar ini dia saat mereka masih aktif nulis di prasasti. Makanya di prasasti Romawi kuno mereka pakainya huruf besar semua. Karena konsep huruf kecil belum ada. Terus buat beberapa huruf itu sebenarnya inovasi ya, atau alias gak ada dari sananya. Misal huruf G. Ya, huruf G itu sebenarnya gak ada. Dia itu modifikasi dari huruf C yang dikasih garis kayak gini. Makanya dia ditaruh di satu kolom yang sama turunannya. Terus huruf ini U sebenarnya gak ada U. Jadi dulu itu di aksara Latin U itu bentuknya kayak gini. Misalnya nulis rusa, mereka nulisnya pakai huruf bentuk V. Jadi dulu U itu kayak gini, sudut bersudut. Makanya dia ditaruh di satu kolom yang sama. Terus huruf I, ya, I sama J juga sama. Nah, untuk huruf R, di huruf R ini di aksara Latin dia dikasih kaki kayak gitu. Huruf R nya dikasih kaki. Nah, ini mungkin kalian kalau di fisika kenal ya, sigma, S, T ini dibalik. Mereka ngebalikin jadi gini. Terus diambil kayak gini doang. Ya. Jadi mereka itu ngemodifikasi bentuk aksara yang awalnya ribuan karakter jadi cuman sedikit. Ya. Jadi dulu sebenarnya orang Yunani yang nemuin bunyi vokal. Kalau orang Yunani belum nemuin bunyi vokal, mungkin sampai sekarang kita nulis pakai konsonan doang. Misal ya kayak nulis aksara singkatan, misal kamu sedang apa, kami sedang duduk. Ya itu pasti ngerepotin kan, nulis pakai sistem tanpa konsonan. Ya, paling segini aja dulu ya untuk asal-usul aksara Latin. Semoga mudah dipahami. Tapi kalau masih kurang paham silahkan tanyain aja di kolom komentar. Nanti saya jawab ya.